Bismillahirrahmanirrahim. Judul besarnya kapan isim itu dibaca rofa. Itu judul besarnya. Jadi sekedar gambaran saja Ustaz kasih tahu di awal ini. Isim itu nanti dibaca rofa ada 7 tempat isim dibaca rofa itu nanti. Ini sekedar gambaran. Jadi untuk pertemuan pertama ini itu tidak bakalan Ustaz sampaikan ke 7-7-nya karena waktu kita pun tak sempat. Jadi gambarannya saja, isim itu nanti dibaca rofa ada 7. Mungkin yang kita pelajari hari ini hanya 2 saja. Baik, kapan isim itu dibaca rofa? Yang pertama kapan isim itu dibaca rofa? Yang pertama ketika isim itu terletak di awal kalimat. Ketika isim itu terletak di awal kalimat. Ketika isim itu terletak di awal kalimat, disebut mubtada. Disebut mubtada. Disebut mubtada. Disebut mubtada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kapan isim itu dibaca rofa? Yang kedua, ketika isim itu berfungsi sebagai penjelas. Ketika isim itu berfungsi sebagai penjelas bagi mubtada. Ketika isim itu berfungsi sebagai penjelas bagi mubtada atau penyempurna kalimat. Berfungsi sebagai penjelas bagi mubtada atau penyempurna kalimat disebut khobar. Disebut khobar. Baik, itu dia 2. Jadi kapan isim itu dibaca rofa? Yang pertama ketika isim itu terletak di awal kalimat, disebut mubtada. Itu yang pertama. Jadi artinya mubtada itu artinya isim yang terletak di awal kalimat. Itulah arti mubtada. Isim yang terletak di awal kalimat. Itu arti dari mubtada. Baru berikutnya yang kedua, ketika isim itu berfungsi sebagai penjelas bagi mubtada atau penyempurna kalimat. Penjelas atau penyempurna kalimat disebut dengan khabar. Jadi khabar itu artinya isim yang berfungsi sebagai penjelas bagi mubtada atau penyempurna kalimat. Itulah dia yang disebut dengan khabar. Baik, kita lihat ke contoh. Perhatikan, saya tuliskan contohnya. Contoh misalnya ini ada 2 kata, saya tulis, satu al-muslim, satu mukmin. Ini tak ada barisnya. Barisnya tak ada. Inilah yang mau kita barisi. Apa barisnya? Jadi untuk membarisi ini tidak asal-asalan membarisinya. Ada ilmunya. Kita pakai ilmu nahwu shorof supaya barisnya pas. Tidak sembarang membarisi. Sebentar. Baik. Bagaimana cara membarisinya? Perhatikan supaya kita tak salah baris. Pertama lihat. Ini
satu kata ini dia isim, fi'il atau huruf? Itu yang jadi pertanyaan. Isim, fi'il atau huruf, kan begitu. Maka jawabnya isim. Kenapa isim? Karena dia ada alif lam. Karena ada alif lam, itulah tanda isimnya. Oke, berikutnya kita sudah tahu itu isim, bukan fi'il, bukan huruf, tahu kita isim. Jadi di mana letaknya? Letaknya di awal kata, di awal kita menyebutkan, di awal kalimat. Jadi kalau isim letaknya di awal kalimat, berarti kalau ditanya apalah itu dia namanya, maka jawabnya adalah mubtada. Begitu. Jadi jawabnya mubtada. Ini mubtada. Mubtada. Dan mubtada, setiap mubtada itu barisnya rafa. Nah, jadi kalau rafa, maka bagaimana barisnya? Kita barisilah dia dengan al-muslimu. Al-muslimu. Jadi ini mimnya dibaca dia baris dhammah, baris rafa, dirafa'kan dia. Tidak dibaca dia al-muslimah, tidak. Al-muslimi, tidak, tapi dibaca al-muslimu. Kenapa? Karena dia jadi mubtada. Setiap mubtada itu barisnya rafa', maka kalau dibacalah dia al-muslimu, rafa' dia. Nah, jadi itu yang pertama. Dan berikutnya, setiap ada mubtada pasti ada khabar. Itu kata kunci. Setiap mubtada pasti ada khabar. Tidak mungkin ada mubtada tak ada khabarnya. Berarti tak jelas ini kalimat apa. Masa orang ngomong tak jelas, gitu kan? Berarti dia bicara tak pakai khabar. Dan tak mungkin juga ada khabar tapi mubtada tak ada, itu tak mungkin. Jadi ini ada mubtada sudah dapat. Mana khabarnya? Khabarnya ini. Ini khabar. Inilah dia jadi khabar. Sudah? Setiap khabar dia barisnya rafa. Berarti kalau rafa maka barisnya mu'minun. Karena dia barisnya rafa. Khabar rafa. Jadi bukan barisnya mu'minan, bukan mu'minin. Jadi barisnya mu'minun. Dan khabar rafa, tanda rafa dhammah. Nah, semua. Baik. Kita i'rab. Pertama, al-muslimu mu'minun. Al-muslimu jadi mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena dia ini al-muslimu isim terletak di awal kalimat, maka disebutlah dia sebagai mubtada karena dia isim terletak di awal kalimat. Oke? Kenapa dia disebut mubtada? Karena isim terletak di awal kalimat. Kemudian kalau dia mubtada barisnya bagaimana? Barisnya rafa. Jadi setiap mubtada barisnya rafa, maka dibarislah dia baris rafa. Kemudian pertanyaannya, apa tanda rafa'nya? Lihat saja al-muslimu. Al-muslimu ini apa tanda rafa? Tanda rafa itu ada dhammah, alif, waw, nun. Lihat rumus yang lalu. Rumus rafa. Jadi apa yang ada di situ? Yang ada di sini dhammah, tanda rafa'nya. Jadi makanya mubtada marfu'un bid dhammah. Begitulah i'rab. Mubtada itu tanda rafa'nya dhammah, kemudian karena dia kebetulan tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Alasannya karena ini isim mufrad. Al-muslimu ini isimnya isim mufrad. Jadi i'rabnya seperti ini, lebih kurang. Ini i'rab yang Ustaz kasih i'rab paling singkat. Paling singkat, paling pendek. I'rabnya mubtada marfu'un, marfu' bid dhammah. Mubtada marfu'un bid dhammah li'annahu
isim mufrad. Ini i'rab. Mohon maaf ini agak bagaimana tulisannya, karena Ustaz buat besar-besar supaya terlihat di dalam rekaman. Dan ini i'rab namanya. Mubtada marfu'un bid dhammah li'annahu isim mufrad. Ya, muslimu ini dia posisinya jadi mubtada. Setiap mubtada itu marfu' maka ditulis marfu'un bid dhammah. Pakai apa? Rafa'nya. Rafa'nya itu pakai dhammah, maka ditulislah dia bid dhammah. Ini dia dhammah. Dah. Kenapa dia kan rafa'nya pakai dhammah? Li'annahu, ini alasan. Karena dia isim mufrad. Maksudnya al-muslimu ini bentuknya isim mufrad, maka dibuatlah dia isim mufrad. Baik. Berikutnya khabar. I'rabnya sama, khabar marfu'un, marfu' bid dhammah. Ini marfu' dengan dhammah. Kenapa pakai dhammah? Li'annahu, karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad, sama. Jadi mubtada dengan khabar itu sama. Sudah? Baik. Oke, ini ada yang mau bergabung sebentar. Oke, berikutnya kita buat contoh selanjutnya. Perhatikan contoh selanjutnya. Ada dua kata. Ini mungkin sudah bisa dibarisi. Maka pertanyaan yang pertama sama seperti di awal tadi. Ini lihat dulu, ini isim, fi'il atau huruf? Maka jawabnya adalah isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam, isim. Kalau dia isim, di mana letaknya? Di awal kata, pertama kali mengucapkan, di awal kalimat. Berarti kalau begitu isim letaknya di awal, berarti namanya dia jadi mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim di awal kalimat. Jadi kalau dia isim di awal kalimat berarti dia mubtada. Sudah? Kalau mubtada berarti barisnya al-muslimani. Al-muslimani. Itu barisnya. Oke, i'rabnya mubtada, setiap mubtada itu barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya alif. Jadi bukan dhammah. Kenapa alif? Karena ini musanna, bukan isim mufrad. Kalau tadi isim mufrad, ini musanna. Ada tambahan alif nun. Oke, i'rabnya mubtada marfu'un, dibaris rafa'kan. Pakai apa? Bil alif, dirafa'kan dengan alif. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia musanna. Oke, selesai. Berikutnya, setiap ada mubtada masih ada khabar. Mana khabarnya? Khabarnya mu'minani. Ini jadi khabar. Mu'minani. Khabar. Setiap khabar barisnya rafa'. Apalah tanda rafa'nya mu'minani? Tanda rafa'nya alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? Karena dia musanna. Sudah? Karena dia musanna. Jadi i'rabnya khabar marfu'un, dibaris rafa'kan. Pakai apa? Bil alif, dibaris rafa'kan. Marfu'un bil alif, dibaris rafa'kan dengan alif. Kenapa pakai alif? Li'annahu, kasih alasannya. Karena dia, li'annahu musanna, karena dia bentuknya musanna.
Dah selesai. Berikutnya terakhir, contoh terakhir, contoh ketiga kita buat contoh terakhir. Baik, saya kira kalian sudah bisa membacanya. Bacaannya al-muslimuna mu'minuna, itu barisnya. Karena dia nampaknya mudah. Cuma sebetulnya bukan itu yang mau kita cari. Kita mau tahu ini dia jadi apa begitu. Apakah mana mau jadi khabar atau mubtada, itu yang mesti kita tahu. Baik, yang pertama untuk mengetahuinya lihat dulu ini. Ini dia bentuknya isim, fi'il atau huruf. Lihat. Maka jawabnya pasti isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Alif lam itu kan tanda isim. Jadi kalau ada tanda isim berarti dia isim. Di mana letaknya? Di awal. Berarti kalau isim di awal namanya mubtada. Isim di awal berarti dia namanya mubtada. Dan setiap mubtada barisnya rafa. Berarti barisnya ini al muslimu. Nah, itulah barisnya. Oke, setiap mubtada barisnya rafa. Apa tanda rafa'nya al muslimuna? Tanda rafa'nya ini waw. Tanda rafa'nya waw. Kenapa dia tanda rafa'nya waw? Bukan dhammah, bukan alif. Kenapa waw? Karena al muslimuna ini bentuknya jamak muzakkar salim. Bentuknya jamak muzakkar salim. Baik, mubtada selesai. Berikutnya mana khabarnya? Setiap mubtada pasti ada khabar. Mana khabarnya? Khabarnya ini. Ini jadi khabar. Dah. Setiap khabar barisnya rafa. Maka apalah dia dibarisi? Barisnya ada yang masuk Ustaz. Mu'minuna. Mu'minuna. Ini barisnya. Sudah? Kemudian i'rabnya, setiap khabar barisnya rafa. Apa tanda rafa'nya mu'minuna? Tanda rafa'nya waw. Tanda rafa'nya waw. Sudah? Kenapa dia tanda rafa'nya waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Karena dia jamak muzakkar salim. Oke, terakhir i'rabnya. I'rabnya mubtada marfu'un. Pakai apa marfu'nya? Marfu' bil waw. Li'annahu, karena dia jamak muzakkar salim. Oke, ini juga khabar marfu'un. Baris rafa'kan bil waw. Li'annahu, karena dia jamak muzakkar salim. Itulah i'rabnya. Baik, mungkin ini saja dulu. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.